Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Ripah, mahasiswi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 7B Universitas Islam Darussalam Ciamis akan mempresentasikan mata kuliah Profesionalisme dan Kepemimpinan PAUD yang didoseni oleh Ibu Dr. Hajah Iis Rodiah MMPD dengan materi evaluasi dan refleksi kepemimpinan PAUD. Dalam Quran Surat As-Sod ayat 26, isi kandungannya adalah perintah Allah kepada Nabi Daud untuk menjadi pemimpin yang adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Ayat ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memberikan keputusan dengan benar berdasarkan hak, karena jika mengikuti hawa nafsu akan menyesatkan dari jalan Allah dan mendatangkan azab berat di hari perhitungan. Evaluasi adalah, menurut bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian, penaksiran. Sedangkan secara istilah menurut Umar Hamalik sebagaimana dikutip oleh Rahmat bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan refleksi adalah proses berpikir sadar untuk merenungkan pengalaman, kejadian, atau pengetahuan untuk memahami dan membentuk keyakinan baru guna memperbaiki diri dan masa depan. Kepemimpinan PAUD. Kepemimpinan adalah kemampuan dan proses mempengaruhi atau mengarahkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama tanpa paksaan, dan seringkali melibatkan kemampuan memotivasi, menginspirasi, serta membangun hubungan dalam suatu kelompok atau organisasi kepemimpinan PAUD. Sedangkan PAUD adalah singkatan dari pendidikan anak usia dini, yaitu jenjang pendidikan untuk anak usia lahir hingga 6 tahun yang bertujuan membantu pertumbuhan dan perkembangan secara menyeluruh melalui perangsangan pendidikan yang diberikan melalui kegiatan belajar sambil bermain. PAUD mempersiapkan anak untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Kepemimpinan PAUD merupakan suatu kemampuan seseorang dalam memimpin pendidikan anak usia dini untuk dapat mencapai suatu tujuan dengan membangun hubungan yang baik dengan jajarannya. Evaluasi kepemimpinan PAUD adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas kepala sekolah dan pemimpin lainnya dalam memimpin lembaga PAUD dengan fokus pada pencapaian visi, misi, perkembangan sumber daya, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Aspek yang dievaluasi yang pertama, kemampuan dan manajemen, pengembangan guru, kualitas bekerja, dan iklim kerja. Manfaat evaluasi kepemimpinan PAUD diantaranya yang pertama, peningkatan kualitas PAUD, pengembangan profesional, akuntabilitas, dan pengembangan lembaga. Metode evaluasi PAUD. Teknik-teknik penilaian di PAUD diantaranya yang pertama, observasi atau pengamatan. Guru mengamati langsung atau tidak langsung saat anak belajar menggunakan alat seperti lembar observasi, jurnal, atau rubrik. Yang kedua, pencatatan anekdot. Mencatat perilaku atau sikap anak yang sangat menonjol atau kejadian khusus seperti mendadak, baik yang positif maupun negatif. Selanjutnya, penilaian hasil karya. Menilai produk yang dihasilkan anak setelah melalui kegiatan seperti gambar, kerajinan tangan, atau proyek lainnya. Selanjutnya, portofolio. Mengumpulkan kumpulan hasil karya dan catatan perkembangan anak secara berkelanjutan untuk melihat perkembangan kompetensinya. Lalu checklist, menandai setiap indikator perkembangan yang sudah atau belum dicapai anak. Teknik ini dapat digunakan bersamaan untuk menilai sekelompok anak. Selanjutnya, unjuk kerja, menilai kemampuan anak melalui pelaksanaan tugas yang dapat diamati seperti menyanyi, menari, dan berolahraga. Selanjutnya, percakapan, bertanya kepada anak tentang pengetahuan atau pemikirannya dalam kegiatan yang terencana maupun bebas. Lalu, foto berseri, mengambil beberapa foto yang menunjukkan proses perkembangan atau hasil karya anak
dari waktu ke waktu. Yang terakhir, penugasan, memberikan tugas kepada anak baik secara individu atau kelompok. Refleksi kepemimpinan PAUD. Refleksi kepemimpinan PAUD adalah proses proaktif untuk mengevaluasi efektivitas diri dalam memimpin lembaga pendidikan anak usia dini dengan tujuan menjadi pemimpin yang lebih baik. Proses ini melibatkan refleksi diri secara berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang mendukung refleksi bagi seluruh tim, serta mengintegrasikan praktik reflektif dalam kegiatan sehari-hari seperti pengembangan pembelajaran dan pengambilan keputusan. Cara menerapkan refleksi kepemimpinan PAUD. Yang pertama, alokasikan waktu. Yang kedua, tentukan pertanyaan pemandu. Yang ketiga, fasilitas diskusi tim. Yang keempat, gunakan teknologi. Yang kelima, integrasikan ke dalam proses kerja. Teknik refleksi praktik kepemimpinan meliputi menjadwalkan waktu tenang, menggunakan pertanyaan terpandu untuk menganalisis pengalaman, serta mengadopsi pola pikir yang tidak menghakimi. Teknik lain termasuk menilai kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai pribadi dan organisasi, serta secara aktif mencari umpan balik. Refleksi adalah proses berkelanjutan untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan dampak Anda sebagai pemimpin untuk menjadi lebih efektif. Teknik dan strategis praktis. Yang pertama, jadwalkan waktu untuk refleksi. Sisihkan waktu khusus secara rutin untuk merenungkan pengalaman kepemimpinan Anda tanpa gangguan. Yang kedua, gunakan pertanyaan terpandu. Ajukan pertanyaan untuk memandu refleksi seperti apa yang saya banggakan hari ini, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik, apa dampak yang saya berikan kepada orang lain, bagaimana saya menangani tantangan, dan apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai organisasi. Yang selanjutnya, asumsikan niat positif. Saat menganalisis perilaku orang lain, coba pahami dari sudut pandang mereka dan asumsikan niat baik daripada langsung bereaksi. Fokus pada pertumbuhan bukan penghakiman. Lihat kesalahan sebagai kesempatan belajar. Akui wawasan yang Anda dapatkan tanpa terlalu menghakimi diri sendiri. Cari umpan balik, dapatkan perspektif dari orang lain seperti melalui penilaian dari peserta didik, teman sejawat, atau evaluasi proses dan hasil kerja tim. Selanjutnya, pahami dan selaraskan nilai. Renungkan kesesuaian nilai-nilai pribadi Anda dengan nilai-nilai organisasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi tindakan Anda. Yang terakhir, buat rencana tindakan. Gunakan pelajaran dari refleksi untuk membuat rencana perbaikan yang akan diintegrasikan ke dalam praktik kepemimpinan sehari-hari. Penggunaan umpan balik untuk perbaikan. Umpan balik digunakan untuk perbaikan dengan memberikan masukan yang spesifik, konstruktif, dan berfokus pada masa depan yang meningkatkan kinerja atau hasil belajar. Dalam penerapannya, umpan balik yang efektif melibatkan komunikasi yang jelas, budaya yang suportif, dan komitmen untuk menindaklanjuti saran untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan dalam berbagai konteks, mulai dari profesional, akademis, hingga hubungan pribadi. Cara menggunakan umpan balik untuk perbaikan diantaranya fokus pada sosial, alih-alih hanya menunjukkan kesalahan masa lalu, berikan secara konkret untuk langkah perbaikan di masa mendatang. Yang kedua, berikan dengan konstruktif dan spesifik. Sampaikan masukan secara jelas, terarah, dan berdasarkan fakta agar dapat dipahami dengan mudah. Yang ketiga, seimbangkan dengan pujian. Mulailah dengan mengapresiasi hal yang sudah dilakukan dengan baik untuk membangun kepercayaan diri dan kenyamanan. Baru kemudian sampaikan area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, gunakan dalam siklus berulang. Terapkan umpan balik secara teratur sebagai bagian dari proses perbaikan yang berkelanjutan. Ini bisa dilakukan melalui evaluasi kinerja rutin, asesmen formatif selama pembelajaran atau survei. Selanjutnya, jadikan dialog dua arah, dorong dan didengarkan,
juga umpan balik dari pihak lain seperti orang tua dalam pendidikan atau karyawan terhadap proses kerja. Yang terakhir, sesuaikan dengan konteks. Gunakan umpan balik untuk meningkatkan kinerja individu dalam dunia kerja, membantu siswa merenungkan hasil belajar mereka, atau memperbaiki proses secara umum. Penilaian dan perencanaan tindakan perbaikan PAUD adalah proses berkelanjutan yang melibatkan penilaian perkembangan anak secara menyeluruh, analisis hasilnya, dan penyusunan rencana tindakan perbaikan yang terperinci. Penilaian dilakukan dengan menetapkan tujuan, menyiapkan instrumen, mengamati anak, mencatat data, dan menyusun laporan. Perencanaan perbaikan kemudian disusun berdasarkan hasil refleksi, misalnya melalui metode siklus berulang seperti perencanaan atau planning, pelaksanaan action, pengamatan atau observasi, dan refleksi atau reflection. Langkah-langkah penilaian yang pertama, menetapkan kegiatan dan kriteria. Tentukan kompetensi dasar yang akan dinilai dan rumuskan indikator yang dapat diukur sesuai usia anak. Yang kedua, menyiapkan alat dan instrumen. Siapkan alat penilaian yang sesuai seperti lembar observasi, catatan anekdot, dan rubrik. Yang ketiga, melakukan pengamatan dan pencatatan. Amati kegiatan anak secara langsung dan catat perkembangannya menggunakan berbagai teknik seperti anekdot, hasil karya, checklist, atau foto berseri. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Olah data yang berkumpul untuk melihat pencapaian kompetensi dasar dan menuliskannya dalam laporan perkembangan anak. Yang kelima, menyusun laporan. Buat laporan perkembangan anak yang akan disampaikan kepada orang tua. Langkah-langkah perencanaan tindakan perbaikan: yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, merancang tindakan perbaikan. Yang ketiga, menyiapkan instrumen perbaikan. Kesimpulannya, evaluasi dan refleksi kepemimpinan PAUD menjadi sesuatu yang cukup penting untuk dilakukan pada satuan lembaga PAUD. Karena evaluasi dan refleksi kepemimpinan PAUD adalah proses proaktif untuk mengevaluasi efektivitas diri dalam memimpin lembaga pendidikan usia dini dengan tujuan menjadi pemimpin yang lebih baik. Proses ini melibatkan refleksi dan secara berkelanjutan menciptakan lingkungan yang mendukung refleksi bagi seluruh tim, serta mengintegrasikan praktik reflektif dalam kegiatan sehari-hari seperti pengembangan pembelajaran dan pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.